Pak Eman, dapurnya bersih terus dong. Brother, cuci no. Ini daging mentah nih. Nanti nggak mau aku. Ini nasi putih 2 kenapa di hold ya? Jam berapa? Dan sekarang udah jam 2 ngaco. Posisi daerah digantikan sama Irwan untuk sebagai checker. Teman-teman bisa lihat doket order yang tertahan. Seasoning udah? Udah cobain? Enak nggak? Hari ini omsetnya udah 37 yang masuk kok. Udah 37 juta. Ada 20 table yang belum close bill. Masih ada 20 table yang belum close bill dan masih ada reservasi yang tadi gue bilang 30 packs ya. Oke, selamat siang teman-teman semuanya dari Sentul nih, Apung Eco Park. Kita lagi mau jalan ke Corazon. Lama kita nggak sounding, kalau teman-teman mau ke Corazon, datangnya ke Apung, bisa parkir di luar, bisa parkir di dalam. Aku parkir di dalam sini, kawasannya parkirnya di itu Mangkabayan, semuanya sama. Nah di sini parkiran motor. Nah ini ada satu jalan, ya melewati beberapa restoran. Terakhir yang paling gede di ujung kita, Corazon Restaurant Coffee. Selamat pagi. Sehat. Oke teman-teman semuanya, udah sampai kita di dalam Corazon dan teman-teman bisa lihat ya kondisi saat ini di area dekat apa ya, dekat kolam ikan lah. Ini best spot kita di Corazon, udah dipenuhi sama customer setianya Corazon. Nah teman-teman semuanya juga gue hari ini bakal ketemu klien ya dari salah satu perusahaan yang main di pengolahan limbah. Ini perusahaan serius banget untuk memperkenalkan produk mereka. Perusahaannya namanya Biogar. Mereka ngirim tim mereka dari Surabaya ke Jakarta, PP ya, untuk nge-support Corazon. Mereka mau ngelihat bagaimana pengolahan limbah di Corazon dan mereka akan memberikan produk-produk mereka yang terbaik untuk Corazon. Gila, keren banget. Ya gue sih, to be honest, gue seneng aja. Maksudnya walaupun cuma dapat produk, tapi bisa dikasih ke Corazon dan bikin Corazon pengolahan limbahnya jadi lebih baik. Halo, nice to meet you. Kamu dari Surabaya? Iya, dari Surabaya. Waduh, thank you. Berapa orang? Halo, siap. Dua-duanya dari Surabaya? Oh gitu, emang di Jakarta nggak ada itu? Kita nggak ada. Oh, I see. Oke, kita mau langsung apa gimana? Boleh, langsung aja. Ayo. Ya ini dapur kita ya. Kalau seharusnya gas wrap itu kan ada di bawah sini nih. Ya. Ayo dong, nggak apa-apa dong. Ya, cuman kita punya salurannya itu dilangsungin semua. Jadi kita ada lubang limbah yang gede di luar, jadi dilangsungin semua. Oke. Tapi ya ini terjadi beberapa kali penyumbatan. Karena kan tidak ada penyaringan di sini kan. Betul. Harusnya kan di bawah ini ada gas wrap. Ya. Gitu. Kalau ada grease trap di bawah sini, nanti dampak yang ditimbulkan itu bau di ruangan ini, Pak. Oke, jadinya Nah, gitu. Jadi selama ini apa ada penyumbatan, berarti kan kita harus sering-sering ngecek. Nah, itu bisa ditambahkan bak kontrol aja, Pak. Jadi biar ketika ada penyumbatan, ada tempat untuk untuk nyodoknya itu, biar nggak mampet. Jadi sebenarnya kayak gini juga udah oke. Sudah oke sebenarnya. Oh. Kita boleh lihat ke belakang, Boleh. Pak? Oh, ini ya, Pak, kontrolnya ya, Pak ya? Ya, itu Ini bak bisa kontrol. dibuka ya? Sama itu juga? Ya, betul. Mau dibuka? Oh, nggak usah. Biasanya kalau buntu, kalau mampet itu Ya, bagian mana ada biasanya? salurannya buat ngejebol. Nah, ini nggak tahu speed tank atau limbah nih. Ini untuk sedot ini, terakhir ini berarti. Oh, ya bang kontrol. Nah, ini sampah-sampahnya numpuk di sini semua. Nah, sampah-sampah numpuk di dalam. Tapi nanti gini kok, kalau pakai grease trap yang di bawah sink, nanti ada beberapa kayak konsekuensi. Yang pertama tadi saya sebutkan, kalau misalkan telat dalam maintenance itu nanti satu ruangan itu bisa bau. Terus yang kedua, ini kan saya lihat porsinya kan banyak ya. Dalam sehari itu kayaknya bisa habis 10.000 liter air. Lebih kali ya, Pak ya? Lebih ya? Nah, Toren kita berapa? Tahu, yang gede di bawah. Ya, yang gede banget itu. yang itu oren di bawah itu kalau nggak salah 20.000. Nah, itu satu hari habis. Itu satu hari habis? Satu hari. Kalau misalkan kayak ini kan kayak perkomplekan wisata gitu ya. Ya. Pokoknya ini kalau misalkan ada trouble lah, pumpnya mati gitu. Satu hari habis itu.
Satu hari habis. Oh. Kadang kurang. Terus juga yang kedua kalau misalkan pasang grease trap itu di bawah, itu nanti kan apa ya kok? Kayak padatannya itu kan nanti numpuk. Nah, dikhawatirkan yang kita punya sekarang yang ukuran 30 liter itu kurang. Kalau pakai GT35, aku yakin dengan kapasitas sampah segede ini, nggak bisa. Wah, kita udah selesai teman-teman meeting sama timnya Biogar. Secara garis besar, mereka pingin ngirimin kita gas wrap dengan ukuran 2000 liter. Ya, jadi karena semua pengolahan limbah di Corazon ini dilangsungkan dalam satu lubang, jadi mereka mau ngasih gas wrap besar banget. Jadi nanti di ujung pengolahan limbah kita tuh disaring lagi sama gas wrapnya mereka. Ya ini produknya belum datang, kurang lebih minggu depan dikirim. Tapi pada dasarnya seperti itu. Kita bersyukur banget ya dikirimin tim profesionalnya mereka untuk menentukan produk apa yang cocok untuk dikasih ke Corazon, teman-teman. Ya, Biogar itu perusahaan yang bergerak di bidang pengolahan limbah gitu ya. Jadi mereka bikin gas wrap, bikin speed tank, bikin apa lagi? Gas wrap yang untuk rumah tangga, kapasitas kecil, dan setahu gua mereka bisa custom ya. Yaudah, singkatnya begitu aja dulu sih. Thank you buat timnya Biogar yang udah ngirimin tim profesionalnya ke Corazon ya, dari Surabaya ke Jakarta. Pepe abis meeting langsung pulang lagi. Gokil. Produknya minggu depan kayaknya baru bakal dikirim. Ya, kita lanjut lagi untuk beraktivitas di Corazon nih teman-teman. Karena teman-teman bisa lihat besok kita rame banget. Boleh, udah taking order belum sih? Belum ya, ayo silakan. Berapa orang Tante? 10. Mejanya mau ditempel apa nggak usah? Pasti ini untuk 10. Mejanya mau ditempel apa nggak usah? Boleh. Tante sambil lihat-lihat aku bantu ordernya deh. Aku kasih apa ya? Aku kasih rekomendasi. Ayo Tante duduk dulu. Wah, makan tengah kalau satu menu best seller kita itu seafood platter. Isinya 3 jenis kerang, ada udang, ada gurita, ada cumi. Itu enak banget, saus Singapura kita beda, otentik banget. Satu porsi bisa untuk 10 orang. Kangkung hot plate. Iya, kangkung hot plate satu. Sayurnya satu apa mau 2? Brokoli jamur. Jamurnya pakai hiyoko, enak. Itu ikan gurame. Kita ikan gurame sama nila hidup semua, jadi fresh. Jadi itu selera. Kalau yang best seller kita ada di kuah kari atau di asam pedas juga enak sih, seger. Kuah kari best seller sih Tante. Udang sereal ada, tapi yang best sellernya udang telur asin. Kita telur asinnya stylenya Hongkong. Ikannya bisa di sup, bisa dibakar. Gurame bakar sausnya apa? Yang nggak pedes. Kecap aja bisa tapi kurang sedap. Bakaran kita yang nggak pedes apa? Corazon doang ya? Corazon, ya. Ada tapi dikit ya, nggak pedes banget. Anaknya umur berapa? 3-4 tahun masih kemakan sih, manis. Cuman ada cabai-cabainya dikit. Kalau bakar kecap doang, ya nggak full rasanya. Oh iya dong, pasti dong. Kalau nggak enak nanti cari aku Tante. Dimsum doyan nggak dimsum? Dimsum kita juga hotcek, Hongkong style. Pangsit ada, pangsit udang. Pangsitnya berapa? Satu porsi isi 3-2. Siomay, onde-onde kita juga enak, onde tausa, isinya tausa. Dimsum paling depan, Ceh. Untuk makanannya kalau untuk 10 orang sih masih kurang. Baru platter jumbo, kangkung, udang 1, gurame 1. Mungkin 1 menu, 2 menu lagi pas. Mie goreng ulang tahun, rekomen dong. Kan biar panjang umur. Rame, Yon? Ini baru semua? Oke, sekarang kita ada di dapur Corazon. Teman-teman bisa lihat ya, si resto di hari Sabtu siang ini cukup ramai. Kita mulai dari mana? Dari Yono ya, ini orderan. Ada 5 doket yang sedang berjalan ya, semuanya dikerjakan dengan sangat baik ya. Dengan kita ketemu strategi final kayak gini, wah jauh lebih baik.
akhirnya kita ketemu juga jalan terbaiknya ya. Jadi selama Yono ada di sini, handle checker itu udah menjadi strategi yang paling jitu ya. Mau operasional berjalan dengan sangat baik. Oke, dari sini kita jalan ke dapurnya Japanese. Di Japanese kita ada Wira sama Pak Eman. Handling mereka Japanese food pastinya. Tapi karena menu Japanese kita nggak banyak di Corazon ya, kita cuma main resbol. Jadi untuk menu dimsum juga semua dikerjakan sama Japanese ya. Nah ini ada pangsit goreng mayones. Snack juga di handle sama Japanese. Pisang goreng, singkong goreng ya. Ya karena menu Japanese benar-benar nggak banyak. Katsukari, chicken teriyaki, sama gyudon. Udah itu dong. Pak Eman dapurnya bersih terus dong. Brother, cuci no. Ini daging mentah nih, ini pasti habis motong chicken nih. Ya ini tim prep kita, kan tadinya Yono yang pegang, sekarang dipegangnya sama Dudung ya. Jadi sistem kerjanya kalau untuk di Corazon sendiri, semua koki masak berdasarkan tim prep. Ya. Tiket order masuk, di sini doketnya, terus disiapin sama anak-anak prep ya. Contohnya kayak mie goreng Jawa gitu ya, ada sawi, kol, ayam gitu ya. Nah nanti kasih ke depan, anak-anak dapur udah tahu koki-kokinya apa yang perlu mereka masak. Ini seafood platter kita di Corazon. Salah satu menu yang paling kita jagoanin. Teman-teman bayangin ya, 400.000 dapat seafood sebanyak itu. Bisa makan 6-8 orang. 3 jenis kerang, jagung, udang, cumi, gurita. Nasi kebanyakan lagi. Ini yang berat banget ini. Nanti nggak mau aku. Ayo, nggak boleh. Iya, nasi nggak boleh banyak-banyak. Orang dibuang-buang sayang. Nah, bikin satu lagi, pakai nasi ini. Kamu nggak ada timbangan di sini. Nggak apa-apa, masuk aja yang ada sausnya, nggak apa-apa. Sama aja, nanti kan disiram juga. Tuh, nasinya jangan berlebihan, orang sampai dibuang-buang, sayang, Wir. Kalian tuh ikan sampai gosong-gosong, hitam-hitam, jelek banget, tau nggak? Tapi medium begini, jadi kalau ninggalin juga nggak gosong. Bumbunya udah belum? Sausnya apa? Aduh, poles lagi. Bakarannya gede, terus kalian gosong keluar. Tadi ikan aja agak gosong. Sabar-sabar aja api gini. Terus kalau kayak gini kamu ngerjain yang lain kan bisa ditinggal, api nggak terlalu gede. Yono, diganti ceplok. Ya oke, sip. Ya, mana ini jalanin dulu. Daerah kalau misalkan lagi sepi ya, yang kayak gini harus dikembaliin. Kalau kita keluarnya bagus banget. Tapi kalau lagi rame nggak apa-apa, toleransi kerupuknya. Kalau bisa yang terbaik yang disajikan gitu ya. Ini satu table nggak? Kalau satu table jangan begini. Jadi satu aja banyakin. Nah, jadi stewardnya juga nggak kasihan. 6. Yang sedang sama yang pedas sudah jalan. Ini 4 nggak pedas. Acaranya disounding toh. Jadi satu ya. Nasi yang kurang 2. Iya betul. Nih kamu kerjain dulu 223 biar beres. Daerah 223 beres. Ini nasi putih 2 kenapa di hold Daerah? Jam berapa? Dan sekarang udah jam 2 ngaco. Udah apa belum? Udah, makanan udah keluar. Cuman mungkin dia tambahan tapi nanti dikeluarin. Gitu. Kurang nggak? Ada masukan nggak buat kita? Enak semua ya, terima kasih ya udah datang. Rib eye steak apa yang platter Ibu? Oh yang platter dia ada gorengannya, ada sosisnya, platter ya. Ibu maaf untuk steaknya tadi tingkat kematangannya apa? Well done. Oh well done sayang banget loh, nggak medium aja. Soalnya daging kita pakai Jepang nih sayang banget kalau dibikin well done. Medium ya, medium to medium well. Nah, nanti aku yang eksekusi gak apa-apa. Chicken katsukari 1. Waalaikumsalam. Dia mana tuh? Kalau tenderloin itu bedanya dia nggak ada lemak sama sekali. Terus kalau tenderloin kita itu 200 gram, jadi porsinya gede. Kalau rib eye dia keunggulannya masih ada fatnya, ada lemaknya. Gitu buat orang yang suka lebih juicy, kita sarannya ke rib eye. Tenderloin, oke baik. Tenderloin tadi ya Ibu ya? Oh, Tenderloin. Tingkat kematangannya mau apa Kak? Medium ya? Nasi putih tambah 2, bikinin waffle 2 porsi buat ini komplimen masuk namaku nanti aku taruh triple berries boleh 2 atau enggak ya udah samain aja biar cepet ya tapi nanti
tunggu si Rapli selesai taking order, baru kamu keluarin. Paham ya? Halo Ibu, berapa orang? 10. Ibu duduk aja nggak apa-apa, biar aku yang bantu. Bapak maaf, udah makan? Oh iya, gimana ada masukan untuk makanannya? Ada yang kurang nggak? Oh ada yang kurang sampein, aku dengan senang hati menerima semua ya. Thank you ya, udah datang. Terima kasih. Sama keluarga. Dari mana Pak? Kelapa Gading lumayan juga jauh. Iya benar. Soalnya long weekend. Oh keluarga besar. Ya. Thank you ya, udah datang sekali lagi. Thank you. Jangan lupa klaim diskon nanti pas mau bayar. Bilang aja penontonnya Koko gitu. Nanti dapat spesial diskon. Mau foto? Boleh? Ayo. Oke teman-teman. Corazon udah mulai rame dan ini mulai crowdnya crowd parah, orang-orang datang berbarengan dan banyak-banyak semuanya. Pada kemana? Itu baru datang di taking order sama Rapli ada 10 orang. Terus di sofa 10 orang. Belum ada yang handle itunya. Welcome snack. Tolong ya Pak. Ini udah mulai crowd teman-teman, jam 1 siang ya, rame banget. Posisi daerah digantikan sama Irwan untuk sebagai checker. Teman-teman bisa lihat doket order yang tertahan dan masih sangat banyak ya. Tadi teman-teman lihat sendiri, puluhan orang datang berbarengan semuanya. Ya itu Corazon Restaurant Coffee condition di weekend ya. Dan rata-rata yang datang masih sahabat Koko Kuliner semuanya. Terima kasih banyak dan teman-teman semuanya dengar sendiri ya komen-komen dari para sahabat Koko Kuliner ya. Gue yakin sahabat Koko Kuliner semua kritis kok. Enak bilang enak, nggak bilang enggak. Semoga pokoknya Corazon makin jos pokoknya tiap hari. Kamu steak aman nggak steak? Steak yang udah towing banyak. Ada steak platter sama tenderloin lagi di input. Kondisi kita di Corazon hari ini ngepol semua rame, teman-teman bisa lihat dari dapur Chinese, preparation sampai di Japanese, di Western ya. Kalau Western tuh perintilannya banyak, kayak steak aja, steak ada sides-nya ya, ada mashed potato-nya, ada sausnya, ada sayurnya gitu ya. Jadi kalau di Western lagi agak banyak, gue pasti lebih lari ke Western karena orang-orang Western ini cuma ada 2 dan handling pizza juga. Makanya ya kalau gue maunya kalau pada saat ada gue, pokoknya produk semuanya harus keluar dengan sempurna, nggak boleh enggak. Satu sempurna, yang kedua harus enak. Steak di Corazon ya, kalau berdasarkan buku menu kita masih tulisnya kita pakai Australian beef. Sebenarnya enggak, kita di Corazon udah gue ganti, untuk beef kita udah pakai yang Japanese ya. Jadi daging kita di Corazon ini tenderloin, ini ribeye, ini semuanya kita udah pakai Japanese beef ya. Untuk tenderloin kita 200.000, kita pakai Japanese beef, kita kasih 200 gram teman-teman. Ini karena konten kemarin ngobrol sama Pak Eman, Japanese gila-gilaan. Dari pagi Japanese udah berapa? Tadi chicken teriyaki 6. Ini hari ini sekarang aja yang ngantri nih. Chicken teriyaki 3, yakiniku 1, 6. Mati lu Pak Eman, Pak Eman. Pak Eman, gimana Ci? Aman Japanese? Aman ya. Berarti kita harus podcast terus nih. Biar Japanese-nya makin luar biasa kan. Chicken teriyaki hari ini luar biasa ya. Aman ya. Tenaga masih jos. Oke, kita sikat lagi. Ada 4 lagi chicken teriyaki. Ini bikin berapa? Itu berapa? 3? 3? Masih ada 1 lagi baru. Minta diganti wages. Ini tamu gua. Udah keluarin aja. Nanti wages-nya bilang gratis dari saya. Ini tamu saya ini. Ya ini kita lagi di Japanese nih sama Pak Eman. Nah, teman-teman bisa lihat nih. Chicken teriyaki kita satu porsinya segini. Gede banget. Ya, ini kurang lebih 130-an gram per satu porsi ya. Di luar tepung lain-lain, kalau sama tepung lain-lain bisa 150-an. Cuman ngeyel orang Japanese, nasi kebanyakan, saus nggak disiram, sakit kepala saya. Saya mah sayang banget sama Pak Eman, kalau nggak mau udah gue smackdown lu Pak Eman. Ayo kita lanjutkan. Ayo, ke Pak Eman yang naro, masa nanya sama saya?
You don't. Dia yang naruh, dia nanya. Tuh lihat tuh Pak Eman tuh, ngambil minyak ini dia angkat celupin. Emang hati-hati nih gua ajar ini tuh. Lawannya kalau old school mah repot. Kalau koki-koki old school begini mah, aduh ampun dah. Daging berapa gram Pak? 100 ya kita ya? Oke, jangan lama-lama Pak Eman, nanti keras dagingnya. Sikat langsung. Saus rahasia Pak Eman mana? Itu yakiniku gyudon. Oh ya, yakiniku bener. Kalau short plate nggak boleh lama-lama Pak Eman. Dagingnya udah empuk, apalagi kita pakai dagingnya kan daging bagus. Kalau terlalu matang malah nanti alot. Karena fatnya habis nanti. Udah naik semua belum? Tiga-tiganya. Pak Eman masak enak, jorok orangnya. Sebel banget gua. Masak jago, udah tua, integritas oke. Cuman joroknya ini nih, ada lawan. Yang putih nggak ada, piring putih. Ya udah yuk, kalau habis mah pakai yang ada aja daripada lama. 4 lagi Wir. Ya udah, Pak Eman potong pakai ini aja yang bersih. Ya kan? Jangan dicampur. Kan lu bosnya, harusnya lu yang atur. Apa-apa gua. Iya, bersih kelihatannya. Mangkoknya habis, cuma nggak apa-apa, tamu juga nggak tahu, nggak usah dibilangin. Oke teman-teman ya, ya gini kalau gua weekend di Corazon, sebagai orang yang bisa handling semua ya gua mobile aja. Ya kalau di floor ada problem, nyelesain di floor. Kalau di kitchen lagi rame ya di kitchen gitu ya. Jadi ya memang patutnya gue berterima kasih sama Tuhan, gue diberikan kemampuan ini ya. Gue bisa handling semua, dan seperti yang teman-teman lihat, pada saat di Japanese rame, gue pegang Japanese. Pada saat Western rame, gue bantuin di Western ya. For sure, gue tidak expert di semua bidang, tapi paling nggak gue mengetahui ya. Dan as a profesional kita harus belajar banyak. Kalau kita nggak mau belajar, nggak haus sama ilmu ya, kita nggak bakal jadi apa-apa ya. Jauh. Cobain. Belum, lu mau ngangkat tadi. Fish-nya udah goreng belum? Chicken-nya udah goreng belum? Udah naik semua. Cordon bleu udah goreng? Udah di kilo. Truffle chicken mana? Udah prepare belum? Seasoning udah? Udah cobain? Enak nggak? Cobain aja kok. Oke teman-teman semuanya, sekarang udah jam 6 sore di Corazon, dan teman-teman bisa lihat ya kondisi kita dari buka sampai saat ini sama sekali belum ada penurunan. Teman-teman bisa lihat di area 1 nih ya, dekat sama kolam ikan. Memang ini jadi best spot sih buat orang-orang yang datang ke Corazon. Karena di jam-jam seperti ini, jam 6 sampai jam 7 tuh suasananya sendu banget, asik banget ya, ngeliatin ikan yang warna-warni sambil ngeliatin dedaunan ya. Terus ya di table ini di area 1 bener-bener full. Oh tuh ada yang butuh waiters. Ya kondisi resto terus-terusan rame, nggak berhenti teman-teman, puji Tuhan banget. Terus juga gue mau udahin aja karena kerjaan gue sendiri secara personal masih sangat banyak. Gue mau fokus dulu sama kerjaan di resto ya. Omset sampai per jam berapa tadi ya? Kayak jam 5-an itu udah hampir 30 juta loh teman-teman ya. Kita juga bakal nyambut live band jam 6:30 nanti ya, bersama dengan Corazon Band pastinya. Musik-musik yang kita sajikan adalah musik-musik oldies di tahun 90 sampai 2000-an yang pastinya nyaman banget, asik banget, easy listening. Setelah itu malam juga masih bakal rame banget karena kita barusan banget dapat reservasi dadakan 30 pax di lantai 2 untuk nikmatin live musik kita. Jadi teman-teman semuanya nggak usah ragu deh, datang ke Corazon, nikmatin. Kita punya makanan ya, ada Asian, ada Western, ada Italian ya. Asian kita juga banyak sekali, mulai dari Nusantara, terus kita juga ada Japanese, ada Chinese. Pokoknya teman-teman semuanya datang ke Corazon, nikmatin ya makanan-makanan yang kita sajikan dengan kualitas yang benar-benar kita jaga banget. Tuh kita lihat ke daerah Ceker yuk, sambil nungguin si Tito nih, nanti dia lagi di atas. Daerah masih sibuk sama kerjaannya di Ceker, dari pagi nggak berhenti ya. Sekarang masih waiting list 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, 6 doket yang harus dikerjain. Tamu terus berdatangan dan reservasi juga nggak berhenti. Irwan, cek omset udah dapat berapa kita hari ini? Harusnya sih 30 juta udah lebih sih. Hari ini omsetnya udah 37 yang masuk kok. Udah 37 juta.
di Ada 20 table yang belum close bill. masih ada 20 table yang belum close bill dan masih ada reservasi yang tadi gue bilang 30 pax ya untuk jam setengah 7 malam di lantai 2. Kira-kira omset berapa kita hari ini? Hari ini sih berdua 50 kayaknya tembus ya? mudah-mudahan lebih lah. 50 lebih kayaknya. Ini aja udah 37 kan? 37. 20 table belum close. 50 mah kecil. Dan hari ini juga ya anak-anak udah mulai terlatih, udah mulai biasa dengan keramaian ini gitu ya. Jadi dengan omset yang segini teman-teman, ya memang capek, tapi maksudnya yang nggak gedebak-gedebuk itu. Di luar itu juga memang hari ini turnover, tamunya bagus banget ya, keluar masuk, dan mereka rata-rata family. Kalau family itu asik. Kenapa? Karena datang sekalian, konsumnya banyak, sekali bubar duitnya wow gitu ya. Thank you so much guys for watching video hari ini di Corazon Restaurant and Coffee. Semoga video hari ini menjadi video penyemangat kalian semua yang lagi ngejalanin bisnis F&B, para owner F&B, teman-teman semuanya yang mau buka bisnis F&B, dan juga kalian semua penikmat konten gua. Thank you so much. Semoga video ini menjadi inspirasi lah buat kita semua. Sampai jumpa lagi kita di video dan episode berikutnya. Sehat selalu, Tuhan memberkati. Bye-bye.